Tragedi kemanusiaan. Peristiwa gerakan 30 September 1965 menyisakan luka yang mendalam bagi mereka yang terlibat, baik sebagai pelaku maupun korban. Merespon peristiwa G30S, hadir kebijakan pemberantasan terhadap orang-orang dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dan para simpatisannya yang menyulut konflik sosial di Jawa dan Bali hingga menyebar di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Selesai kejadian G30S, konflik yang berujung pembunuhan terjadi di daerah-daerah seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Operasi Gagak Hitam yang berada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Para Algojo atau penjagal muncul sebagai eksekutor untuk membunuh orang-orang dari Partai Komunis Indonesia atau mereka yang dicap sebagai PKI. Kami di sini tidak ada niat untuk membuka aib atau menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengubah beberapa pernyataan individu untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Kami mengambil sumber yang bisa dipercaya keabsahannya. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Operasi Gagak Hitam, balas dendam anggota NU dan PNI. Gagak Hitam adalah sebuah pasukan yang dibentuk untuk menumpas anggota dan simpatisan PKI di Banyuwangi, Jawa Timur. Gagak Hitam bukan merupakan pasukan angkatan bersenjata, melainkan berisi anggota Nahdlatul Ulama NU, Partai Nasional Indonesia PNI, dan organisasi underbau keduanya yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Tugas pasukan Gagak Hitam adalah melakukan penumpasan terhadap orang-orang dari Partai Komunis Indonesia di daerah Banyuwangi. Nama Gagak Hitam karena atribut yang dipakai yaitu serba hitam dari mulai celana, baju, hingga ikat kepala. Dilansir oleh Tempo, pasukan Gagak Hitam dibentuk karena kemarahan anggota NU karena sejumlah 62 anggota Ansor dihabisi oleh anggota PKI di Dusun Cemetuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Pada mulanya, anggota Ansor yang telah bersenjatakan celurit, pedang, samurai, keris, dan bambu runcing mempunyai tujuan untuk membantai orang-orang PKI. Namun demikian, anggota Ansor ini justru dihadang di ujung desa dan disekap bersama orang-orang PNI oleh orang-orang PKI untuk kemudian dihabisi. Peristiwa ini selanjutnya diabadikan dalam Monumen Pancasila Jaya atau yang dikenal dengan Lubang Buaya di Cemetuk, Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang anggota Gagak Hitam bernama Baidawi diwawancarai Tempo mengaku membantah bahwa dirinya terlibat pembunuhan terhadap orang PKI. Kalau ada yang bilang saya tukang bunuh orang PKI, tidak usah didengar, itu salah. Saya hanya melihat, katanya. Dituturkan oleh Baidawi bahwa ia menjadi anggota Gagak Hitam karena menganggap komunis membahayakan negara. Tapi sekarang saya tak perlu mengingatnya lagi, asalkan PKI tidak bangkit lagi di Indonesia, ujar Baidawi. Operasi Gagak Hitam, kisah penumpasan anggota PKI. Baidawi mengaku bahwa kegiatan penumpasan orang-orang komunis dilakukan dengan cara diumumkan oleh seorang pegawai kecamatan setempat. Sambil bawa pengeras suara, pegawai kecamatan mengumumkan bahwa orang-orang PKI harus dihabisi, kata Baidawi. Pasukan Gagak Hitam datang ke rumah anggota PKI dan organisasi di bawahnya. Setelah bertemu dengan target, mereka menghabisinya dengan parang. Jasad orang-orang PKI kemudian dibuang ke sungai atau jurang. Tak hanya itu, rumah orang-orang PKI juga turut dibakar. Saat itu seperti kiamat, kata Baidawi. Baidawi juga mengungkapkan bahwa pembantaian selain dilakukan oleh warga, juga dilakukan oleh tentara. Ia menceritakan pada suatu waktu, tentara kalah jumlah anggota dengan orang-orang yang akan dihabisi. Karena hal itu, eksekusi diserahkan kepada warga desa. Baidawi menuturkan bahwa desanya pernah mendapatkan limpahan orang-orang komunis yang terdiri dari 4 pria dan 1 wanita. Ia mengungkapkan bahwa kelima orang PKI tersebut dieksekusi di lapangan yang saat ini telah menjadi pemakaman desa setempat. Eksekusi dihadiri oleh ratusan warga yang semuanya membawa parang, termasuk Baidawi sendiri. Baidawi mengisahkan kelima orang PKI tersebut diikat tangannya
kemudian dibantai beramai-ramai dengan parang dan dikubur dalam satu lubang. Seorang warga bernama Andang Catif Yusuf yang merupakan sekretaris Lembaga Kebudayaan Rakyat Lekra Banyuwangi menuturkan kepada Tempo bahwa jumlah korban dari PKI diperkirakan mencapai ribuan. Andang menuturkan bahwa dirinya pernah dipenjara oleh tentara selama 2 tahun. Dituturkan olehnya sebelum dipenjara, ia dibawa ke kamp tahanan di lapangan di Kecamatan Kalibaru. Ia berada di kamp penahanan tersebut selama 10 hari. Di kamp penahanan tersebut, Andang menyaksikan ada ribuan orang yang bernasib sama dengan dirinya. Dari camat, lurah, carik, semua ada di kamp itu, kata Andang. Menurutnya, setiap orang yang berada di sana dipisahkan berdasarkan jenis hukumannya. Apabila masuk kategori berat, maka akan langsung dieksekusi pada malam harinya. Tubuh jenazahnya dibuang di jurang tangis yang berada di kawasan Taman Nasional Baluran yang berada di perbatasan Banyuwangi dan Situbondo. Jurang tangis adalah salah satu kuburan massal orang PKI di Banyuwangi. Sedangkan lokasi kuburan massal lainnya berada di jurang Gunung Kumitir yang berada di perbatasan Banyuwangi dan Jember. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai pasukan Gagak Hitam. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.